DPMD apaan tuh? Sih nggak tahu apaan tuh. DMPD. Oh ya siap, terima kasih Sugeng Rawu Bapak Kadis dari Sampit. Alhamdulillah. Maaf ya saya kegasikan ini Pak. Saya yang gasik ke panjenengan yang telat nih. Oh panjenengan yang telat, terima kasih udah sadar diri ya Pak. Maaf Pak, ini mohon izin saya mumpuni dari Cilacap anu suka bercanda. Jadi panjenengan yang telat. Apa saya yang kegasikan nih? Terima kasih Pak Sugeng Rawuh. Ini para masyayikh, ada para tokoh ulama kita dari Sebabi, kemudian ada Romo Kiai Haji Sofyan Hadi dari Jakarta, Kori. Alhamdulillah beliau juga seorang dosen. Ada Pak Kepala Desa tadi sudah ngasih ilmu kepada saya kan lipe. Ada Pak Kiai juga di belakang. Alhamdulillah. Sugeng Rawuh, ini mohon izin ya karena Bapak telat saya kasih tahu dulu Pak. Informasi ini nanti ngajinya sampai jam 2 subuh Pak. Jadi Bapak kudu persiapan, silakan mangga sambil dicicipin. Ibu snacknya masih ada. Udah habis. Ya Allah puanter temen kok. Apa jangan-jangan melanggar kebagian? Nggak kebagian snack? Mulane mangkate sing gasik. Gasik tetep nggak kebagian snack. Moga-moga rezekinya yang barokah. Ini biar nggak terlalu jauh gara-gara datang telat. Ini kita baca sholawat doa bulan Rajab dulu ya Bu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Irfa Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Nabi Isra sebab ana pasulayan langit karo bumi adu kamenangan nanging langit ora wani karo bumi merga bumi kepanggonan Kanjeng Nabi. Irma Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Langit kalah nuli nyuwun mring pangeran ben supaya nabi minggah ning ayunan ben supaya langit bumi ora beda den ambah Gusti njeng nabi kang minulya siji wengi njeng nabi saweg sarean mara-mara katekanan para utusan
rupane Jibril Mikail lan liyane gawa buruk putih kang bagus rupane sareng Allahumma barik lana fi rojaba Allahumma barik lana fi rojaba wa syabana wa balighna ramadana wa syabana wa balighna ramadana nulinjeng nabi nitih marang buroke Jibril Mikail ngawal ning kiwa tengene nulinjeng nabi minggah langit sapitu Adam Idris Nuh ning kono padha ketemu sadugine njeng nabi kedhawuhan salat sedina lan sewengi kabeh kaping 50 nanging jeng nabi kepanggih kalih Nabi Musa usul dateng jeng nabi salate dipun sudayirma Allahumma barik lana fi rojaba Allahumma barik lana fi rojaba wa syabana wa balighna ramadana wa syabana wa balighna ramadana sallu ala Nabi Muhammad. Bareng disawer bunyinya tambah keras ya Bu. Alhamdulillah. Maaf ya, ini bahasanya rada kasar. Nyawer punten mohon izin. Agak sensitif kalau bahasa nyawer. Kayak kemarin ya Kiai ada kejadian di dalam dunia pernyaweran. Ada seorang qori'ah, kalau qori'ah berarti seorang perempuan yang lagi baca Quran Bu. Ternyata disawer dengan kurang adab yang etis. Alhamdulillah sudah dijelaskan dan dipahamkan oleh para masyayikh dan ulama. Tapi jangan salah, maaf ya, namanya tradisi memang gak selalu sinkron dengan syariat. Tapi ada tradisi yang sesuai dengan syariat. Contoh, ada tradisi namanya satu mahar dan salah satu syarat mahar namanya mahrul misli. Salah satu syarat mahar adalah mahrul misli, yaitu satu mahar. Seorang calon pengantin laki-laki kalau mau meminang seorang perempuan kudu cari informasi di kampungnya calon perempuan mempelai itu umumnya mahar harganya berapa. Kalau di Sebabi maharnya berapa Bu? Yang rata-rata kan bos-bos sawit dan bos-bos iler walet. Iler bekenang gue usaha enak banget ya Bu. Iler walet tok pokoknya. Berapa kalau mahar rata-rata di sini? 50 juta. Masya Allah, berat banget ya jadi nganten kakung di sini. Pantesan saya belum payu rabi aku. Orang di sini aja mahar rata-rata 50 juta. Betul tuh Bu Hajah, betul. Betul Pak Kiai? Oke, nggak apa-apa. Ini buat gambaran saja ya. Salah satu syarat mahar namanya mahrul misli, sesuai dengan kampung calon pengantin perempuan. Maka namanya mahar menyesuaikan kampungnya.
jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah. Karena disebabi mahar rata-rata 50 juta, berarti ya jangan terlalu murah, jangan terlalu mahal ketika memang takarannya 50 juta. Soalnya kalau terlalu murah atau terlalu mahal nanti jatuhnya kepada hukum namanya makruh tanzih. Apa itu makruh tanzih? Makruh yang mendekati ke haram. Terlalu mahal bisa jadi makruh tanzih, terlalu murah pun bisa jadi makruh tanzih. Kemarin di Jawa Timur ada kejadian seorang calon pengantin perempuan menerima mahar sebuah linggis. Begini. Syaratnya mahar salah satunya memang mahrul misli sesuai dengan daerah kampungnya. Tapi kalau seorang laki-laki hanya mampu ibaratnya cincin yang terbuat dari besi saja, tidak apa-apa kalau memang mampunya. Tapi umpamanya kau tidak mampu, walaupun tidak memenuhi syarat mahrul misli, tetap sah nikahnya. Cuma ya itu tadi makruh tanzih. Wong 50 juta umumnya, ternyata ngelamarnya pakai linggis. Kenapa dijatuhi makruh tanzih mendekati haram? Karena mesti satu ketika akan jadi bahan ghibah di masyarakat. Contoh kalau terlalu murah dapat linggis, pasti orang pada ngomong, iya Allah ya, berarti ngesuk malam pertama di linggis ya Bu. Gitu akhirnya omongan masyarakat timbul. Loh emang nikah harus pakai omongan masyarakat? Enggak usah mendengarkan omongan masyarakat. Tapi kalau terlalu murah, wong di sini sebab 50 juta kok cuman pakai linggis, satu ketika khawatirnya di dalam berumah tangga terbentur satu masalah, sing wadon ngodek-ngodek, si perempuannya bisa ngomong nyepelein wong lanang. Gara-gara suaminya hanya pakai maharnya linggis, satu ketika sang istri langsung ucap ketika terbentur masalah di dalam keluarga, Pak, rasa kakek pola lah ya. Kelingan, sampean bojo karaku kan cuma modal kolor-kolor tok. Coba Pak, laki-laki dibegitukan sama istri, sakit hati enggak? Sakit hati enggak? Nelongso enggak? Nelongso si bapak ngejawab, modal kolor-kolor tok tapi kan anak linggise. Khawatirnya di dalam berumah tangga jadi permasalahan. Maka dalam bertradisi ada nih tradisi yang memang mengutamakan kesyariat. Tapi ya memang maaf, jangan hanya sekedar berdalih kepada tradisi, ada saweran kok sampai kurang etis. Mari kita belajar bareng-bareng gara-gara saweran. Sebelum cerita ke Kanlipe, Kanlipe udah lewat lagi cerita tawon tadi. Sebelum cerita ke tawon lagi, ini ada bahasa saweran yang kemarin sempat agak viral. Dan maaf ya, saya belajar di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Saya orang Cilacap Ngapak dan kebiasaan saya kalau tausiah memang pakai bahasa Jawa. Dan hari ini saya diberikan informasi oleh panitia harus pakai banyak bahasa nasional. Sampai ketemu Kanlipe itu tadi Bu. Karena saya menyesuaikan. Saya ngaji di Taiwan, orang ketang xie ni hao ma wo aini. Kudu ngerti walaupun cuma satu atau dua kalimat saja. Saya ngaji di Papua. Saya tanya sama orang-orang di Papua yang orang Jawa sudah di sana, saya tanya, apakah ngaji di sana aman? Aman. Walaupun waktu itu saya ngaji lagi ada terjadi perang suku, OPM lagi beraksi dan lain sebagainya di Papua, sehingga saya belajar dan dikasih tahu satu kunci bahwa ada bahasa orang Jawa yang biasa disebut dan menurut kita biasa-biasa saja. Tapi kalau disebut di pulau Papua, di tanah Papua, sangat menyakitkan hati orang Papua. Maka dua kata ini pun gak saya kasih tahu menjenengan. Khawatirnya jadi bahan-bahan perolokan, malah menyakiti hati saudara kita yang di tanah Papua. Saya ngaji di Palu, orang kita ngerti bahasa kana, kudu nganggo bahasa Indonesia. Ngaji di tanah Sunda, orang kita ngilujeng sumping.
Harus ngerti sedikit bahasa sana biar orang sana juga oh Islam itu indah ya. Islam itu ngajak ya, ngajak kepada hal yang baik tanpa guyup rukun begitu. Maka sampai saya satu ketika dengar kata saweran di majelis taklim, sebenarnya sih nggak cocok. Tapi saya pelajari bagaimana tuh saweran kok tiba-tiba muncul, datangnya dari arah Kulon. Tapi nggak sebut saya daerah Kulon mana tuh. 2016 saya di Sawer. Waktu itu saya juga pernah kaget ngaji di daerah Indramayu Jawa Barat tahun 2014. Hampir saya gelut sama panitia. Kenapa gelut sama panitia? Salah paham. Gara-gara bahasa miskomunikasi saya sampai sana jauh-jauh datang dari subuh sampai sana jam 10. Panitia bilang begini, mumpuni bukan kesel capek manggang geleleng, sih disuruh geleleng. Untung di sana ada translatornya, yaitu alumni Kendal Kaliwungu Jawa Tengah, mondok di Kaliwungu, ngasih tahu sama saya, jangan emosi mumpuni. Geleleng di Indramayu artinya tiduran, istirahat, ngaso, leyeh-leyeh, tiduran tapi nggak merem matanya, namanya geleleng. Tapi di tempat saya Cilacap geleleng artinya iwak arep mati. Begini nih. Jadi kalau di tempat saya geleleng itu ikan di kolam kena matahari panas, dia berenangnya udah mereng-mereng begini. Di Cilacap nyebutnya geleleng. Ya saya salah paham dengan Indramayu capek-capek disuruh geleleng. Hampir saya gelut sama panitia. Lah akhirnya saya ketemu bahasa saweran, yang di sawer itu malah kori-koriah. Bahkan mubalik yang disawer di daerah Kulon. Kalau nggak percaya tanya sama Pak Kiai, Pak Sofyan Hadi. Romo Kiai Sofyan Hadi pasti paham. Dan 2016 waktu itu saya lagi baca sholawat di tengah pengajian, sholawatnya begini. Ya muhaimin ya salam. Waktu itu 2016 suara saya lagi bening-beningnya bu. Ketawanya gak usah ngece sampean. Betul Kiai, waktu itu 2016 suara saya lagi bening banget. Sekarang juga bening, cuma aman dan kemerasak sedikit bu. Waktu itu 2016 saya baca sholawat itu, tertiba ada seorang kiai pakai sorban naik ke panggung ngelemparin duit 50 ribuan 2 lembar, dilempar ke panggung. Tapi kan nggak saya titor. Nggak saya ambil, nggak saya pungut pak. Orang dilempar, kalau dilempar berarti kan bukan buat saya. Kalau dicungkan lah buat saya. Mau dilempar, saya biarkan tuh sampai sholawat selesai. Sholawat selesai, saya lanjut ceramah. Ternyata ada ibu-ibu nyeletuk, mumpuni, gue duitnya dititor dingin anu saweran. Dek, saya ngebuatin, hah, aku disawer guys. Makin ngulon, bervariasi orang nyawer pak. Kemarin belum lama ada sahibul hajat itu nyiapin duit 50 ribuan, ratusan ribuan, diikat tali rafia, dibikin kalung. Pas saya lagi baca sholawat, ya Allah, saya dikalungin duit bu. Pak Lurah nggak usah ngerogoh saku celana Pak Lurah, ya Allah. Kirain Pak Lurah Pak Kades mau ngambil duit di saku, ternyata mau garuk-garuk pak. Saya dikalungin duit tuh pas lagi saya sholawat di tengah pengajian. Sebenarnya walaupun sedikit saya tahu hukumnya, tapi waktu itu saya ingat lagi, mau saya tegur langsung, itu yang punya hajat. Khawatirnya kalau ditegur di tengah jamaah kan malah jadi malu orangnya. Akhirnya saya biarin aja, malah saya nunduk begini. Iya makasih. Orang 50 ribu sama ratusan ribu ya eman pak. Tapi kemarin ada yang sopan, jadi nyawernya itu pakai amplop kecil dan dikasih surat, Assalamualaikum mumpuni, saya Mbah Ruswanto, saya dari Lumbir Jawa Tengah, dari Banyumas. Ini tolong ya nanti di tengah pengajian kalau ada waktu saya tolong bacakan sholawatnya Sunan Bonang. Saya gemet tuh,
Sholawat Sunan Bonang, oh ya nyong kemutan sing tombo ati iku 5 perkara nih. Untung saya hafal, isinya duit 100.000. Wah ini lebih sopan ketimbang yang lain. Akhirnya saya belajar, ternyata begini Pak. Namanya saweran di daerah Kulon, Ibu Nyai menceritakan kepada saya awal mulanya memang mengadaptasi negara Timur Tengah. Kalau ada sangkori baca suaranya indah, itu kemudian maaf yang sesama mahram tapi bapak-bapak ya sama bapak-bapak nyawer ngasih bebungah niatnya sodakoan. Begitu dalam rangka yang nyawer supaya anaknya pun ketularan keluberan ilmunya sangkori koriah aslinya begitu. Tapi lama kelamaan dibawa ke Indonesia kurang etisnya itu perkembangan zaman salah paham dikira kayak nyawer biduan. Kayak kemarin tuh Korea yang lagi baca Quran yang nyawer bapak-bapak. Dan kemudian uangnya diselipkan ke jilbabnya yang lagi baca Quran bahkan diuur-uurakan di atas sang Korea yang lagi baca Quran. Akhirnya begini, di dalam kitab Sarah Kitab Safinah bahwa baca Quran, megang mushaf Al-Quran, mendengarkan orang baca Quran itu ada adabnya. Salah satunya adalah menurut kitab Safinah, orang yang nulis ayat Quran tapi niatnya untuk bacaan itu harus dalam keadaan suci berwudu. Kalau mau nulis ayat Quran walaupun cuman bismillah tapi niatnya untuk bacaan maka harus dalam keadaan suci berwudu, kecuali kaligrafi. Kalau kaligrafi itu kan biasanya buat pajangan di tembok ya Bu. Yang itu loh apa figura. Kan yang nulis biasanya seniman. Syukur dalam keadaan suci berwudu, tapi kalau nulis kaligrafi tidak berwudu pun tidak apa-apa. Itu menurut kitab Safinah. Yang kedua, namanya al-kufru lalil maksiati. Orang yang berbuat maksiat belum tentu disebut kafir. Saya ulang. Al-kufru lalil maksiati. Orang yang berbuat maksiat belum tentu disebut kafir. Karena lakinal kufru justru yang disebut kafir adalah takrul hormat. Apa itu takrul hormat? Tarkul hormat adalah orang yang hilang hormatnya. Orang yang tidak mengajeni ya. Ya nggak menghargai kok nggak mengajeni. Nggak menghargai orang lain. Termasuk di dalam kitab Safinah dijelaskan orang nyimpen lembaran duit di mushafnya Al-Quran ini disebut takrul hormat. Apa itu takrul hormat? Yaitu tidak mengajeni, ngecek sama ayatnya Gusti Allah tuh nyimpen duit di dalam Al-Quran. Itu namanya orang yang tarkul hormat, hilang hormatnya. Emang ada orang nyimpen duit di dalam mushaf Al-Quran? Ada Bu. Kemarin ibu-ibu bilang begini, mumpuni di kampung sini banyak tuyul. Beneran kah? Iya, orang setiap rumah pada kehilangan duit kabeh. Hilangnya itu pas kalau maghrib ditinggal sholat jamaah ke masjid. Akhirnya kita pakai siasat nih mumpuni. Duitnya kita simpen di dalam Al-Quran. Tetap hilang mumpuni. Berarti tuyul nggak takut sama Al-Quran. Apa jangan-jangan tuyul lendas ireng apa ya? Akhirnya malah jadi ketahuan ada orang nyimpen duit di dalam Al-Quran. Ini disebut tarkul hormat, orang yang hilang hormatnya, bahkan disebut menghina sama ayatnya Gusti Allah. Maka tentu ada orang lagi baca Quran, mari kita dengarkan dengan hikmat. Seumpama mau nyawer niatnya sodakoan, nanti ketika udah selesai atau bisa ditaruh di mejanya lah. Kayak contoh hari ini umpamanya nih, Pak Kiai udah baca Quran, saking senengnya biar besok anak keturunan saya yang buningkai karo siapa kurang ngerti, supaya anak keturunan saya biar ketularan barokah ilmunya. Begini contohnya Kiai, punten izin Kiai, mohon barokah doanya Kiai. Begitu contohnya Pak, ini plus pamer namanya. Enggak, lagi ngasih contoh biar enggak terjadi seperti yang sudah-sudah, pakai adab yang baik. Ditunggu sampai selesainya, minta barokah doanya biar keluberan ilmunya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lanjut. Terus sampai jam 2 subuh. Ibunya kuat. Ibu ngaji sampai jam 2 subuh kuat. Bapaknya sanggup.
Bapak sanggup ibu kuat saya nggak ikut-ikutan bang. Orang melu-melu saya. Napsi-napsi mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma. Anahal tawon dikasih ilham oleh Gusti Allah punya prinsip perut yang selektif. Yang kedua prinsipnya tawon harga diri nomor satu. Karena tawon punya harga diri nomor satu itu prinsipnya Allah ngasih senjata sama tawon. Apa senjatanya tawon? Entub. What is a entub? Entub itu apa ya orang sini nyebut? Sami? Sengat. Orang Dayak nyebutnya apa ya Pak Kades? Oh sami. Sengat. Tapi kalau kan lipe nggak punya sengat, punyanya racun ibu. Kan lipe sama sengat nih dapat nih. Ternyata tawon dikasih senjata namanya sengat. Tapi walaupun tawon dikasih senjata oleh Allah namanya sengat, nggak sembarang nyengat bu. Karena tawon nggak pernah salah sasaran. Tawon nggak mungkin nyengat kalau nggak diusik terlebih dahulu. Contoh nih, ada 5 orang lagi jalan kaki di pekarangan, lihat ada sarang tawon, ada yang jahil, ambil batu langsung tuh namanya sarang tawon dilempar batu. Ketika tawonnya keluar, nggak mungkin tawon salah sasaran. Yang dikejar yang lempar batu. Diuber sampai manapun, diuber. Dan sampai dia umpetan di dalam air, ditungguin tuh sampai metu sekang kolam. Baru disengat. Nggak pernah salah sasaran. Sehingga pernah lihat ada tawon nama tawon sengat-sengatan. Orang pernah berunyong tawon karo tawon entup-entupan. Karena nggak pernah salah sasaran. Dia punya jiwa harga diri nomor siji. Apa semboyannya tawon? Lo asik gue santai, lo usik gue bantai. Ini prinsipnya tawon. Karena tawon punya prinsip begitu, nggak pernah salah sasaran gue nyengat. Karena memang tawon sesama tawon kerjasama dan guyup rukun. Di dalam cari nafkah nggak pernah saling merugikan. Main celok di dahan nggak jadi dahannya patah. Ini jiwanya tawon. Al muslimu man salimal muslimuna min yadihi walisanihi. Tawon pun punya prinsip, sebaik-baiknya orang muslim yang mampu menjaga perbuatannya dan mampu menjaga lisannya. Tawon sadar diri, kalau disengat kerasa sakit, nggak usah nyengat sama orang lain. Kalau dicubit kerasa sakit, nggak usah nyubit sama orang lain. Kalau difitnah kerasa sakit, jangan suka memfitnah sama orang lain. Kalau diomong jelek kerasa sakit, jangan ngomong jelek sama orang lain. Jiwanya tawon, nggak pernah salah sasaran. Karena harga diri nomor satu, tawon pun prinsipnya kuat. Sesama tetangga wajib saling menghormati, apalagi hidup di tanah perantauan. Betul? Betul? Hidup di tanah perantauan, ayo yang guyup rukun. Gak cuman satu suku sama suku yang lain. Mari kita jaga keguyup rukunan ini di Sebabi. Betul begitu Pak Kades? Punya talang-talang air, talangnya di gendengnya sampean. Tapi kalau hujan airnya nyemborok ke teras tetangga, pengertian, talangnya didandani. Pengertian dong. Punya pohon mangga, pohonnya di tempatnya rumah jenengan, akarnya di tanahnya panjenengan, tapi daunnya sampai ngeyombyok ke teras tetangga, gak usah disuruh, itu pohon ditutui, pengertian dong. Panjenengan kalau hujan, ternyata air dari rumah panjenengan sampai ngebanjirin sama rumah tetangga. Lama kelamaan rumah tetangga tanahnya tergerus air banjir. Kelihatan sepele memang, tapi nggak usah disuruh bikin selokan sendiri. Pengertian dong. Jenengan selamatan kenduri, tetangga Jawa jadi undang, tetangga deket jangan sampai kelewatan. Pengertian. Lagi punya hajat, tetangga sebelah usahanya tukang tenda, tukang sound system.
Gak mau disuruh ya tenda tetangga yang disuruh bikin hajat di rumah panjenengan, pengertian. Lagi ngebangun rumah, tetangga deket. Bapak senyum-senyum, saya lagi ngomong Pak, lagi ngomong serius ini. Bapak senyumnya mencurigakan. Lagi ngebangun rumah, tetangga deket usahanya kuli bangunan, gak usah disuruh, ya tetangga deket suruh kerja ngebangun rumah panjenengan, pengertian. Tuh bapak-bapak sambil sedakep kerudut, mumpuni ngomong nak kepenak. Itu tetangga saya walaupun kuli bangunan gak ngebangun rumah saya, emang nyambut gawe kerjanya gak ada yang rajin, kerja portal kabeh pun dikanggokno. Kalau memang pekerjanya kurang memuaskan, tukang profesional undang dari tukang yang jauh, tapi tetangga sendiri tetap disuruh kerja ngebangun rumah jenengan, ora ketang cuman ngaduk semen, ngaduk-adukan, tapi disuruh tetap kerja di rumah panjang dalam rangka apa? Menjaga nama baik kita bermasyarakat, pengertian. Istrinya kuli kudu lebih pengertian karena suaminya lagi kerja di rumah deket, anaknya aja sampai melu ngintil. Bapak kayak kerja anaknya ngintil, mesti ngintil anak kaki medangan. Lamun si lamun yang punya pekerjaan wong sugih, kadang-kadang sing duwe gawean rezekine mung-mungan, angger medangan anaknya ngintil, pengertian. Pakai prinsipnya tawon, harga diri nomor 1, tapi nggak pernah salah sasaran di dalam nyengat. Karena apa? Punya prinsip, kalau disengat kerasa sakit nggak usah nyengat sama orang lain. Kalau difitnah kerasa sakit jangan sampai memfitnah orang lain. Maka hari ini mari kita rojab, cari amal ingkang sae, banyak-banyak baca surat Al-Ikhlas. Kata kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin ternyata kita disuruh banyak baca surat Al-Ikhlas di bulan Rajab ini. Ada satu fadilahnya, barang siapa di bulan Rajab membaca surat Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya, maka kelak ketika jenazahnya dimakamkan maka akan ditempatkan di sisi yang istimewa, tentu di tempat yang tinggi dan mulia, karena di bulan Rajab mau memperbanyak surat Al-Ikhlas. Maka tadi kenapa Bapak Kiai Haji Sofyan Hadi pun banyak baca surat Al-Ikhlas, ini salah satu fadilahnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kita mampu menjadikan diri kita orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, tanpa memberikan rahmat barokah kepada seluruh alam dan keluarga masyarakat yang ahlul ibadah dan ahlul jannah. Amin Allahumma. Jam berapa Bu? Jam berapa? Jam 9. Bentar. Ini jam saya jam 11. Kok ibu bilangnya jam 9? Ini minterin saya nih. Toma minanas. Udah bener-bener jam 11. Bilangnya jam 9. Gimana? Jam Jawa sama jam Kalimantan beda? Bedanya di apa? Oh, di Jawa jam 11, di sini jam 9. Minteri maning ge toma minanas. Maka alhamdulillah tadi saya naik memang lebih awal, yaitu jam setengah 10 supaya apa ngajinya nggak terlalu malam. Saya tahu Bu, di sini adalah daerah perhutanan dan ternyata panitia udah bilang kepada saya pas saya dijemput di bandara, tenang mumpuni kita nggak masuk ke sawit, kita masuknya di perkotaan. Alhamdulillah saya ngaji di kota. Aman banget, nggak ketemu kan lipe. Dan ternyata betul ini saya ngaji di kota, dan saya alhamdulillah senang ketemu dengan warga masyarakat Sebabi yang masya Allah walaupun heterogen tapi ternyata semangat luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat panitia kita dari Jamiah Mushola
babur rahmah. Mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kita semua selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur, umur yang manfaat barokah, keluarga yang mawaddah warahmah sakinah, anak-anak yang soleh solehah, zuriyah yang qurrata ayun, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yusra bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Ada sedikit informasi dari panitia Mushola Babur Rahmah memberikan informasi pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Jangan pulang terlebih dahulu Bu. Saya cuma minta 2-3 menit saja. Nanti mari kita hikmat mengaminkan doa yang nanti akan diimami langsung oleh Romo Kiai untuk rasa takzim kami santri kepada para masyayikh di daerah Sebabi. Yang pertama terima kasih para Romo Kiai selalu membimbing kami warga masyarakat Sebabi, dan mudah-mudahan para kiai kita diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, memberikan kemaslahatan untuk seluruh manusia umat wonten ing Sebabi. Amin Allahumma. Pak Kades terima kasih telah mendukung kami, keluarga besar Jamaah Mushola Babur Rahmah, keluarga besar Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama, para agnia, para donatur, keluarga besar Mushola Babur Rahmah. Mudah-mudahan setelah doa panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Jangan pulang dulu, doa diimami oleh Romo Kiai. Dari saya sekian dulu, segala kekurangan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Romo Kiai, semoga sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, taqabbalallahu minna wa minkum. Demikianlah penyampaian ceramah agama oleh Ustadz Mumpuni Handaya Yakti. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan mengindahkan pesan-pesannya dalam keseharian kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup dan penyempurna rangkaian acara malam ini, marilah kita bermohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa. Doa sekaligus penutup akan dipimpin oleh Al-Ustadz Bapak Kiai Muhammadun. Kepada beliau kami persilahkan. Liqabi jamil hajat al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa ala rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعم يكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وانت ربنا حقا ونحن عبيدك وانت لم تجعل لذلك اهلا يا ميسر كل عسير ويا جبير كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر عسر عليك يسر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عز وغفر يا أرحم الراحمين بحق سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Keindahan bumi pertiwi tersirat untaian mutiara, membangun bangsa yang sejati, harum namanya di Nusantara. Jejak-jejak para pendahulu sejarah, saksi
masa lalu, jadi bekal penerusnya. Merah putih melekat di dada, disinari pancaran imannya. Dimanapun ia berada, tetap cinta Indonesia. Merah putih melekat di dada, disinari pancaran imannya. Dimanapun kita berada, tetap cinta Indonesia. Merah putih melekat di dada, disinari pancaran imannya. Dimanapun ia berada, tetap cinta Indonesia. Tetap cinta Indonesia. Tetap cinta Indonesia. Tetap cinta